Time is money. Sering banget ya kita dengar kata-kata itu. Dan waktu memang nggak bisa dibeli dengan uang ya. Jadi hargailah waktu teman-teman sekalian. Nah, salah satu gadget yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam memanage waktu adalah smartwatch. Kali ini aku mau bahas Apple Watch Series 7 41mm Midnight Night Plus Edition ya. Dan ini adalah resmi iBox ya. Waktu itu aku belinya second dan dapat harga yang bisa dibilang cukup oke lah. Aku mau share beberapa perubahan dari seri sebelumnya dan impresi pertama ketika menggunakan Apple Watch Series 7 ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang lagi cari Apple Watch yang masih worth it banget untuk dipakai di tahun 2024 ini, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Sedikit flashback, sebelumnya aku juga udah pernah pakai Apple Watch Series 6 dan sebenarnya aku udah cukup puas banget dengan Apple Watch-nya. Karena desainnya keren dan aku dapat warna yang silver ya. Dari pengamatanku untuk warna yang silver atau yang starlight harganya sedikit lebih mahal ketimbang yang midnight. Aku juga nggak tahu kenapa sih. Waktu itu aku dapat Apple Watch Series 6-nya di harga yang cukup murah, 3 juta udah dapat baru, masih segel. Padahal pasarannya waktu itu masih 3,5 lebih lah. Dan sangat worth it banget untuk dibeli waktu itu ya. Tapi unitnya udah aku jual ya untuk beli gadget lain. Jika teman-teman belum nonton videoku tentang Apple Watch Series 6, silahkan cari aja di list videoku ya. Kalau nggak salah tahun lalu aku bahasnya. Oke, perbedaan yang mendasar dan cukup mencolok adalah di bagian size-nya. Untuk Apple Watch Series 7 ini start di 41mm dan paling besar adalah 45mm. Selisih 1mm dengan series 6, yang dimana pada series 6 start dari 40mm dan paling besarnya adalah 44mm. Jadi apa pengaruhnya jika size-nya lebih besar? Yang pasti untuk diagonal layarnya jadi makin gede ya. Untuk Apple Watch Series 7 ini punya diagonal layar sebesar 1,9 inch untuk size 41mm-nya, sedangkan di Apple Watch Series 6 adalah 1,78 inch. Keduanya sama-sama menggunakan LTPO OLED dan punya tingkat kecerahan 1000 nit. Aku selalu beli Apple Watch dengan size kecil ya, karena pergelangan tanganku ini kecil, jadi cocoknya pakai size yang paling kecil. Oh ya, di sini aku juga pakaiin screen protector anti glare dan strap karbon dari Pitaka ya, dan ini real karbon ya. Nah, strap ini varian yang retro karena waktu itu harganya diskon hampir 60%, dan ini menurutku worth it banget. Kalau pakai strap ini, Apple Watch-nya jadi makin garang dan bisa lebih pede untuk dipakai di acara formal. Dan di video ini nggak di-endorse sama Pitaka ya. Untuk cara pakainya ini mudah banget ya. Dia punya magnet di sini dan ini kuat banget, nggak bisa lepas dengan sendirinya. Jadi kalau mau lepas harus pencet 2 tombol pada sisi-sisinya di sini. Ini sangat aman banget ya dan udah aku pakai selama kurang lebih ya mungkin 2 bulan kali. Untuk semua link pembeliannya nanti akan aku cantumkan di deskripsi dari video ini ya. Jadi cek aja di bagian deskripsi video. Oke lanjut. Nah yang paling aku suka nih di Apple Watch Series 7 ini punya watch face yang full layar seperti ini ya. Dan ini hanya ada di Apple Watch Series 7 berkat bezelnya juga yang udah mulai menipis menjadikan layarnya semakin lega juga ya. Tentu ini menjadi poin menarik yang akan kita dapatkan ketika membeli si Apple Watch Series 7 ini, karena di Series 6 belum dapat. Dan benefitnya lagi nih, untuk seri-series di atasnya seperti Apple Watch Series 8 dan 9 juga masih mengadopsi desain yang sama persis dengan Apple Watch Series 7 ini ya. Pun untuk fiturnya juga nggak banyak yang berubah ya dari Apple Watch Series 7, 8, ke 9. Jadi Apple Watch Series 7 ini udah cukup banget ya jika kita pengen Apple Watch yang punya desain sama dengan seri barunya dan memang budgetnya terbatas. Apple Watch Series 7 ini juga udah mendukung watchOS 10.1 ya. Jadi kita bisa menggunakan fitur name drop-nya. Di sini kita bisa share nomor HP kita nih secara wireless dan mungkin bagi sebagian orang di Indonesia fitur ini belum kepake banget sih. Karena tidak semua, jadi aku garis bawahi ya, tidak semua orang yang ada di sekitar kita menggunakan produk Apple. Tapi fitur ini cukup menarik sih, mengingat Apple Watch ini bukan series yang paling baru, tapi masih dikasih fitur ini. Dan di Apple Watch Series 6 nggak dapat soalnya. Apple Watch Series 7 ini sudah mendukung fast charging ya, serta untuk kabel pengecasannya sudah pakai USB-C. Aku kurang tahu sih di Apple Watch Series 6 kemarin udah dapat fast charging atau belum ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen aja di bawah ya. Fast charging ini penting banget ya di Apple Watch karena bagi yang udah terbiasa pakai Apple Watch pasti ngerasain gimana ribetnya tiap 2 hari sekali harus ngecas Apple Watch-nya. Pun ini nggak hanya terjadi di Apple Watch aja ya. Samsung Galaxy Watch punya istriku pun juga demikian ya. Dengan sudah disupportnya fast charging, maka ini akan sedikit mengurangi beban user Apple Watch ya.
Kemudian ada fitur International Emergency Calling, Emergency SOS, dan Fall Detection. Aku kurang tahu sih apakah ini sudah bisa dipakai di Indonesia atau belum ya. Nah, kalau di series 8 dia udah mendapatkan crash detection sama kayak di iPhone 14 Pro. Untuk fitur yang lain, aku rasa sih ini masih sama dengan Apple Watch sebelumnya ya, seperti heart rate sensor, ini basic banget. Kemudian ada electrocardiogram, ada blood oxygen, dan ada mindfulness yang sering banget aku pakai untuk atur pernafasan. Dan yang pasti fitur workout-nya juga masih sama ya. Untuk di bagian baterainya, kalau aku kutip dari GSM Arena sih ada selisih dengan Apple Watch Series 6 ya, dimana untuk Series 6 punya kapasitas 303,8 dan di Series 7 ini punya 309 mAh. Ya walaupun di atas kertas ini kecil banget peningkatannya, tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Soalnya untuk chipsetnya udah menggunakan S7 ya, bukan lagi S6 SiP, jadi wajar kalau ada peningkatan di kapasitas baterainya, demi menunjang kinerja si Apple Watch-nya itu sendiri. Aku harap sih Apple improve di bagian baterai ini ya, at least bisa bertahan 1 minggu lah, itu bakal jadi value added sih kalau bisa diwujudin. Untuk RAM dan storage-nya masih sama dengan yang series 6 yaitu 1GB RAM dan 32GB storage-nya. Dari awal aku pakai Apple Watch sih nggak pernah kehabisan storage ya, walaupun cuman kecil aja kapasitasnya. Karena ya kita udah pakai storage dari iPhone kita. Untuk proteksinya sudah punya rating IP6X yang bisa nyelam sampai 50 meter dan udah anti debu juga. Ini juga meningkat dari series 6 ya, yang sebelumnya nggak disebutin sertifikasinya. Oke, kesimpulannya, Apple Watch Series 7 ini worth it banget untuk dipakai di tahun 2024 ini jika teman-teman nggak butuh fitur baru seperti crash detection, kecerahan 2000 nit, atau sensor gerakannya yang ada di Apple Watch Series 9 ya. Dan untuk performanya juga masih oke banget untuk Series 7 ini ya, mengingat tahun peluncurannya juga sebenarnya nggak lama-lama banget, yaitu di tahun 2021. Selain udah punya layar yang lebih besar hingga punya style watch face yang full screen, Apple Watch Series 7 ini secara desain juga masih sama persis dengan Series 9-nya. Dan untuk selisih harganya cukup fantastis. Dan menurutku ini nggak worth it ya jika melihat perbedaan fiturnya yang ada. Maka Apple Watch Series 7 ini adalah opsi terbaik juga daripada kalian ambil yang SE2 atau yang Series 6 ya. Mungkin cukup sekian yang bisa aku share, semua link pembelian akan aku cantumkan di bagian deskripsi video. Terima kasih udah menonton, Aditya Pratama pamit, and see you on the next video.